Baik, hari ini kita berada di Polres Bitung dalam rangka konferensi pers bersama Kapolres dan Dandim terkait kasus penganiayaan seorang anggota TNI yang terjadi di Kota Bitung. Nanti kita akan mendengarkan pemaparan dari Kapolres maupun Dandim apa penyebab dan siapa pelaku dari penganiayaan tersebut. Ikuti terus videonya. Buat kalian yang belum subscribe, jangan lupa subscribe dan tekan lonceng untuk mendukung Bitung TV Channel terus berkembang. Pukul 8 pagi kita berhasil mengamankan saksi dari mereka yang ikut kita tersangka bersama-sama. Setelah kita amankan saksi beserta mobil yang digunakan oleh rombongan tersangka, kita pada saat kita melakukan pengembangan terhadap para tersangka lainnya yang kita duga setelah hasil penyelidikan dan penyidikan yang kita dalamin kelihatan peran dari masing-masing orang tersebut, dan kita tadi sudah laksanakan gelar perkara dengan bersama-sama dengan Dandim juga, dengan teman-teman dari POM dan Intel dan juga dari penyidik. Kita simpulkan bahwa saat ini untuk tersangka yang diduga tersangka ada 2 orang berinisial IT dengan MT yang telah dilakukan pengejaran dan mereka sudah menyerahkan diri. Kemarin pada tanggal 25 Januari telah menyerahkan diri, yang berada di Minahasa dengan berada di Manado yang kita amankan, dan sudah dilakukan penahanan sementara di Polda Sulawesi Utara yang pada saat itu dijemput oleh tim Maleo. Kemudian saat ini kami sedang mendalami peranan masing-masing, tidak menutup kemungkinan apabila dari hasil penyidikan dan pendalaman dari pemeriksaan saksi maupun alat bukti lainnya akan berkembang. Dan di sini kami yakinkan bahwa pelaksanaan penyidikannya terbuka secara transparan, dan juga kita akan melakukan penegakan hukum terhadap para pelaku secara profesional, dan kita berharap bahwa semuanya bisa terlaksana dengan baik, dan mari kita sama-sama jaga situasi yang sudah terjaga dengan baik. Dan saya mengucapkan terima kasih kepada Pak Dandim dan jajarannya yang sudah membantu di dalam kegiatan penangkapan sampai pengamanan para tersangka, dan sampai dengan saat ini situasi masih kondusif dan mudah-mudahan bisa terus kita jaga. Dan terima kasih juga dengan Pak dan dengan jajaran yang telah menyerahkan sepenuhnya kepada hukum, dan mudah-mudahan ini menjadi pembelajaran buat kita semua dan bisa melakukan penyidikan secara transparan dan berkeadilan. Demikian dari saya. Pak Dandim. Baik, terima kasih rekan-rekan semua media. Saya Letkol Infantri Beni Lesmana, Dandim 1310 Bitung. Berkaitan dengan kasus penganiayaan terhadap anggota kami atas nama Sertu Meldi, kami dari sejak awal telah melakukan pengejaran atau melakukan mengejar dari para pelaku yang sempat kabur. Kita lakukan secara gabungan, baik itu dari Polres, dari Kodim, maupun dari Subdenpom. Saya yakin situasi ini tidak akan pernah berakibat membuat suatu Bitung ini menjadi tidak kondusif. Dan kami yakinkan, saya beserta Kapolres, bahwa situasi Bitung saat ini masih kondusif dan ke depan juga akan kondusif. Saya harapkan rekan-rekan media, baik itu masyarakat juga, agar mencegah ataupun meredakan situasi ini, baik itu dari media-media pemberitaan media secara benar. Kemudian yang selanjutnya, proses hukum ini saya serahkan kepada Polres Bitung dengan Polda secara transparan, kemudian secara terbuka, sehingga tidak ada lagi
yang menciptakan ataupun ada orang-orang tertentu yang menciptakan situasi Bitung ini tidak kondusif. Itu saja yang saya sampaikan, rekan-rekan. Saya mohon doanya atas kesembuhan dari korban, yaitu anggota kami. Semoga dia bisa sehat kembali dan normal dapat berdiras kembali. Terima kasih. Kapolres, apakah dari dua tersangka ini mengenai residis? Ya, dari kedua orang tersangka ini sudah ada catatan kriminal. Dari IT dengan MT, mereka adalah para pelaku. Satunya adalah para pelaku penganiayaan dan juga sajam, dan satunya lagi kasus pembunuhan. Dan dari keduanya kita terapkan pasal 170 KUHP ayat 2. Pengeroyokan, penganiayaan bersama-sama menyebabkan korban luka berat. Ini ancaman hukumannya 9 tahun. Dan kita juga akan menambahkan undang-undang darurat, karena pada saat kejadian kedua-duanya membawa sajam yang saat ini sedang kita cari. Pak, hanya dua orang lokasi para tersangka setelah melakukan penganiayaan, apakah yang di Minahasa dan Manado itu mereka lari ke sana atau memang orang di sana? Ya, yang bersangkutan sebenarnya adalah orang dari orang Minot, tetapi mereka melarikan diri. Tadinya mereka akan menyeberang ke Talase, tetapi mengurungkan diri, baru mereka pergi sampai ke menuju Kota Mobago. Tetapi di tengah jalan mereka kembali lagi, akhirnya mereka menyerahkan diri. Status korban di pub tersebut adalah security atau pengunjung? Ya, untuk hal itu akan kita dalami dari yang bersangkutan, keberadaan yang bersangkutan di sana. Karena saat ini korban masih dalam keadaan tidak sadarkan diri. Bang, peran kedua tersangka siapa yang duluan dan bagaimana waktu penganiayaan? Ya, peran dari kedua tersangka ini pada saat kejadian, kedua-duanya itu bersama-sama langsung menganiaya terhadap korban. Langsung memukul dan menendang korban. Dalam penyidikan apakah ada indikasi kedua tersangka ini sehabis menyabung ayam langsung ke pub atau seperti apa? Ya, informasi ini akan kita dalami karena yang bersangkutan membawa ayam, kemungkinan bisa seperti itu. Kita akan mendalami dari kedua tersangka ini, dari penyidikan lebih lanjut. Karena sampai saat ini nanti setelah kegiatan press release ini kita akan melaksanakan prarekonstruksi yang kita akan laksanakan di Polda, yang langsung nanti dipimpin oleh Pak Kasat Serse, dan saya dengan Pak Dandi juga akan hadir untuk menyaksikan. Tersangka diamankan di Polres? Untuk tersangka diamankan di Polda. Hanya dua itu tersangka? Hanya dua? Atau Ya, ada sementara dari hasil penyidikan kita, dari peranan masing-masing, dan dari baik itu dari keterangan tersangka maupun keterangan dari saksi-saksi yang ada, saat ini baru terindikasi 2. Tapi nanti kita akan terus mendalami. Kalau memang ada keterlibatan yang lain akan kita proses juga. Sekarang kan masih ada pembatasan, terutama untuk tempat hiburan, Pak. Bagi yang melanggar protokol kesehatan, Pak, apa langkahnya? Ya, salah satu pada saat di TKP itu pun akan kita proses untuk pub dan karaoke Sarona yang melaksanakan aktivitas operasional yang sudah tidak sesuai dengan surat dari edaran dari Pak Wali Kota terkait masalah pembatasan jam operasional di Kota Bitung. Kami akan proses tersebut. Tutup Pak atau yang biarkan beroperasi? Nanti kita akan terapkan undang-undang kesehatan. Pak, dari kedua tersangka apakah Aparat negara. Dan kita pasti mereka yang bersalah kita akan ajukan ke meja persidangan. Pak ayam 2 ekor atau cuma 1 ekor? 2 ekor.